Tahukah kamu kalau sebetulnya ada loh kitab tafsir klasik yang masih kita pakai di zaman sekarang, dan kitabnya ini sudah sangat jauh sekali dari peradaban modern. Kalau kalian berpikir kitab itu adalah tafsir Ibnu Katsir, sebetulnya nggak salah juga. Tapi bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud adalah At-Tabari, kitab tafsir pertama yang ditulis secara besar-besaran dan juga sistematis. Seperti apa sih kitab At-Tabari itu? Kita ulik yuk. Imam At-Tabari bukanlah tipe mufasir yang langsung ngasih pendapat pribadi, tetapi beliau mengumpulkan beberapa riwayat dari nabi, sahabat, sampai ke tabi'in. Bahkan satu ayat bisa punya belasan riwayat. Metode ini disebut dengan metode bil ma'tsur. Yang bikin beda dari Imam At-Tabari adalah beliau tidak hanya sampai di menukil saja, tetapi beliau menilai, membandingkan, dan mengumpulkan banyak pendapat sehingga memilih pendapat yang paling unggul atau disebut dengan tarjih. Jadi, kitab ini tidak hanya mengumpulkan riwayat-riwayat terkait penafsiran ayat, tetapi juga analisis kritis ayat tersebut. Dari segi penulisannya, kitab tafsir ini disusun dengan rapi dan juga konsisten. Dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Bahkan hampir semua ayatnya pola penulisannya itu hampir sama. Pertama, ayat disebutkan, kemudian masuklah beberapa riwayat yang mana didahului dengan redaksi Al-Qaulu fi Tafsir. Terus masuklah Imam At-Tabari dengan analisanya sendiri dengan redaksi Qala Abu Ja'far. Jadi teman-teman, meskipun kitab tafsir At-Tabari ini tebal banget, tetapi tetap jelas bacaannya, asalkan siap mental aja buat yang baca. Setiap kitab tafsir tentunya mempunyai karakteristiknya tersendiri. Begitupun dengan kitab tafsir At-Tabari. Kitab tafsir At-Tabari ini akan terasa karakteristiknya atau ciri khasnya ketika seseorang membaca tafsirnya itu. Yang pertama, tafsir At-Tabari ini mempunyai banyak sekali riwayat, mulai dari riwayat nabi, sahabat, bahkan sampai ke tabi'in. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwasanya satu ayat bisa memiliki belasan riwayat. Yang kedua, kitab tafsir At-Tabari ini bahasanya ilmiah dan juga serius. Tapi nggak cuma sampai di situ. Dalam pembahasan tafsir At-Tabari ini terdapat juga analisis terkait linguistik Arab klasik, dan ini yang menjadi menarik kitab tafsir At-Tabari. Kemudian yang ketiga, kitab tafsir At-Tabari ini juga netral dalam pembahasan hukum, yang mana kitab tafsir At-Tabari ini tidak fanatik terhadap satu madhab. Makanya banyak para ulama setelahnya, seperti contohnya tafsir Ibnu Katsir, tidak bisa terlepas dari kitab tafsir At-Tabari. Bahkan sampai sekarang, yang seperti kita tahu bahwasanya kitab tafsir At-Tabari ini masih banyak sekali dipakai oleh para ulama maupun akademisi seperti mahasiswa layaknya kita semua. Tahukah kamu kalau di setiap kitab tafsir mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya tersendiri? Begitupun dengan kitab tafsir At-Tabari. Dan tahukah kalian apa sih kelebihan terbesar dari kitab tafsir At-Tabari ini? Kitab tafsir At-Tabari ini menjadi fondasi di dunia tafsir klasik. Dan kalian tahu gak sih bagaimana sahabat dan para tabi'in memahami ayat-ayat Al-Quran? Kitab tafsir At-Tabari ini jawabannya. Selain itu, kelebihan yang dimiliki oleh kitab tafsir At-Tabari ini, yang pertama, riwayat yang disebutkan begitu lengkap. Kemudian, metode tarjih yang disebutkan dalam kitab ini sangatlah jelas. Dan secara akademik, kitab ini bisa dikatakan solid loh, meskipun tidak begitu direkomendasikan bagi teman-teman pemula untuk memahami ayat Al-Quran dengan menggunakan kitab tafsir At-Tabari. Sebenarnya tidak apa-apa, asal siap mental aja. Dan nggak berlebihan jika kitab tafsir At-Tabari ini menjadi kitab yang wajib di dunia tafsir klasik. Meskipun banyak kelebihannya, tetapi kitab tafsir At-Tabari ini bukan berarti tanpa masalah.
justru terdapat beberapa kekurangan dari kitab tafsir At-Tabari itu sendiri. Yang pertama, kitabnya itu terlalu berat dan juga tebal, jadi nggak ramah kalau misalkan dibaca oleh para pemula. Yang kedua, masih banyak sekali periwayatan yang lemah dan juga riwayat-riwayat Israiliyat, yang mana riwayat-riwayat tersebut dicantumkan tapi tanpa selalu dikomentari. Dan yang ketiga, kitab tafsir ini belum kontekstual dengan permasalahan di era modern. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwasanya kitab tafsir At-Tabari ini merupakan kitab tafsir klasik yang mana fokus pembahasannya juga pada periwayatan yang klasik. Jadi, idealnya kitab ini dibaca dengan kitab tafsir yang lain juga. Jadi, kesimpulannya, At-Tabari mengajarkan satu hal penting, bahwasanya dalam memahami sebuah ilmu, kita tidak hanya sebatas menuangkan pendapat pribadi kita, tetapi kita harus berdiri di atas tradisi keilmuan yang kuat dengan periwayatan yang jelas sebagai bukti bahwasanya ilmu yang disampaikan itu kredibel. Bagaimana teman-teman semua? Apakah video ini membantu teman-teman memahami kitab tafsir At-Tabari dengan cara yang lebih santai? Semoga hal ini menjadi ilmu dan amal untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Ilaliko.